One Kawan TV One. Biorka sekarang kan betul tuh Kang, hacker itu. Biorka ini kayak si apa itu namanya, anonimus itu, dia berperan kayak anonimus gitu loh. Kayak si opposite, kayak Wikileaks gitu. Jadi ini orang yang punya kemampuan untuk mengakses melakukan hack gitu kan, dan kemudian data-data yang dihack itu adalah data-data penting terkait dengan isu-isu politik. Dan nampaknya dia mainkan kayak Wikileaks, kayak opposite kan gitu. Itu. Menurut Kang Agus itu dia murni melakukan memang untuk membongkar kebusukan pemerintah ini. Apa ada yang mendanai Kang untuk dia melakukan itu? Wah, kalau itu saya nggak tahu ya, saya tidak tahu. Sampai sejauh itu saya tidak punya informasi. Hanya saja modus yang dia lakukan ini kan kemudian mirip serupa dengan anonimus gitu kan. Anonimus itu orang-orang yang punya kemampuan IT dan dia bisa membaca data-data yang dia jebol itu, sehingga kemudian dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Itu intinya sebenarnya. Dan lalu kemudian dia berpihak kepada kebenaran itu, sehingga yang data-data yang dijebol itu kan menunjukkan adanya ya ini rekayasa lah yang harus dibongkar kan gitu. Jadi ini serupa dengan anonimus, serupa dengan opposite ya kan, gitu. Serupa dengan hacker-hacker black hat lah istilahnya. Emang bisa Kang bongkar situs seseorang itu tanpa dia tahu passwordnya? Oh ya, itulah kemampuan seorang yang hacker. Hacker itu kan memang punya kemampuan untuk masuk ke dalam server, bukan hanya web. Dia itu masuk ke dalam server, lalu kemudian mengambil data kan gitu. Kalau kita lihat motifnya, modus yang dibongkar sama si Biorka ini kan, dia masuk ke server, lalu kemudian dia menunjukkan, nih, besar data yang saya ambil sebesar ini. Dan kemudian dia menunjukkan data-datanya ini, lalu misalnya dia ngasih clue. Kalau nggak percaya, nih, saya tunjukkan sedikit. Kan gitu, NIK-nya Menkominfo, lalu kan gitu. Nih, si orang-orang yang didanai oleh kelompok ini, si namanya Denny, dia buka Denny Siregar, nih datanya lengkap sekali, nomor HP-nya, alamat emailnya, alamat rumahnya, semuanya kan gitu. Jadi clue-clue yang dibuat itu jelas seperti anonimus. Jadi ini praktek seperti anonimus atau opposite loh. Cuman kita mesti nggak tahu dia orang dari mana kan gitu ya. Orang dari mana. Yang jelas dia serupa dengan anonimus gitu aja lah. Jadi gampang gitu. Iya, dia sempat nantangin pihak pemerintah Indonesia kalau memang buka-bukaan data, ayo katanya ditantangin. Nggak tahu, pemerintah cuma bantah-bantah doang tuh Kang. Iya, pemerintah ya pasti bantah, tapi semakin dibantah semakin dibongkar kan. Misalnya tuh yang BIN kan, yang waktu dia bongkar datanya si data Presiden RI, dia mengatakan membongkar data-data atau surat menyurat rahasia antara BIN dan Presiden. Dibantah sama BIN kan gitu. Nah itu hoax. Nah itu saya kira malah bahaya itu. Kenapa? Karena dia punya datanya, dia akan keluarkan nih hoax apa enggak kan gitu. Oh iya, lebih bahaya itu, malah bahaya. Iya, ya semakin dia ditantang, seperti misalnya kan Kominfo nantang itu ya, dikeluarin nih data mulai data pribadi kan dikeluarin semua, artinya clue itu.
lu jangan macam-macam, kalau saya bongkar gua tahu lebih dalam. Nah, misalnya transaksi apa, dana apa, kan gitu. Clue-cluenya itu kan kelihatan jelas. Jadi Betul. ini dalam mod apa itu namanya ya, dalam IT ini dia modusnya adalah modus kayak hacker anonymous gitulah, kayak WikiLeaks, kayak Opposite. Jadi dia itu masuk ke dalam satu Sistem. server ya authority yang kemudian setelah dia berhasil Membongkar. mendapatkan data-data server, maka dia tahu dan membongkar. Oh gitu Kang ya. Nah pengalaman dari Kang Agus sendiri tentang hal-hal yang bisa hacker ini sebenarnya itu bisa dipelajari orang-orang khusus atau orang belajar secara otodidak, Kang? Oh, itu secara otodidak itu bisa dilakukan. Itu hanya ilmu semacam orang gini ya, orang IT itu kan bidangnya banyak. Gampangannya seperti dokter. Ada dokter gigi, ada dokter bedah saraf, ada dokter objin, ada dokter siapa. Nah, IT itu juga begitu. IT itu bidangnya sangat banyak. Nah, hal yang seperti ini mudah dipelajari bagi orang yang kemudian dia punya minat dan kecenderungan untuk seperti itu, dan itu autodidak bisa. Apalagi kalau mereka ada kelompoknya, wah itu lebih cepat lagi. Kayak komunitas dan memang, gitu kan ya? Dan memang begitu, IT itu kan selalu belajar dari community. Saling tukar-menukar informasi. Ya begitu kan gitu. Iya, Bjorka ini kan mengungkap pertama kali jadi viral itu adalah dia membuka server 28.000 polisi yang bermasalah itu kan. Oh, itu Bjorka juga ya? Ya, Bjorka itu yang membuka itu masalah dia. Jadi dia membuka itu yang 28.000 yang 28.000 polisi yang bermasalah seluruh Indonesia. Nah, jadi lalu merembet-rembet lagi nih ke masalah BIN dengan presiden, sudah itu presiden dengan Maruf Amin sekarang ini hari ini, sudah itu masalah Kominfo. Jadi dia akan keluarin sedikit demi sedikit itu, karena kalau kita lihat dia punya kemampuan masuk ke servernya Polri, ya kan. Tentu saja server Polri itu kan cukup punya security yang cukup baik lah ya. Tapi ya buat hacker itu pasti ada celah yang bisa dia masukin. Lalu dia masuk kepada server yang presiden, dia masuk ke server Kominfo. Lalu di server Kominfo dia mendapatkan data-data Denny Siregar, clue kan ini kan kemudian sangat mengindikasikan ini sebuah model anonimus ya. Jadi dia belum tentu satu orang ya, bisa jadi sebuah community. Gampang nggak sih Kang sebenarnya mendapatkan pelaku-pelaku ini Kang? Tergantung. Iya. Tergantung kemampuan di pemerintah, karena bisa mudah bisa tidak, gitu kan. Karena ini kan seperti beradu kemampuan ya, beradu kemampuan IT. Iya. Mereka yang melakukan hack yang seperti itu bisa saja kan dia berada di luar negeri, ya bisa juga melakukan proxy. Jadi kadang kalau kemudian ketemunya tuh ternyata berada di luar negeri, berada di luar jangkauan hukum, maka kemudian bisa jadi dia tahu, tapi belum tentu kemudian bisa bekerja sama dengan keberadaan orang itu di negara mana kan gitu. Seperti misalnya tuh contoh yang simpel yang namanya WikiLeaks itu siapa namanya, saya agak lupa itu. Itu kan ketahuan. Amerika tahu ya kan, tapi kan dia berada di negara mana ya kan, kan gitu, dilindungi oleh negara mana ya kan posisinya, sehingga secara IT itu pasti bisa diketahui gitu kan, jejak-jejak digital untuk melakukan hack itu, walaupun dia melakukan proxy, tapi belum tentu itu bisa dilakukan untuk melakukan penangkapan atau bahkan melakukan pelacakan, karena
bisa jadi dia itu berada pada satu lokasi yang belum tentu terjangkau secara hukum dan juga jaringan gitu, paham ya Mas? Secara hukum dan jaringan. Seperti misalnya kan contohnya Amerika mengejar siapa sih, WikiLeaks itu siapa sih, lupa saya namanya ya. Iya, Kan itu. ketahuan. Ya, tapi kan kemudian secara hukum di luar wilayah hukumnya Amerika Serikat dan berada di sebuah negara yang negara yang di mana dia berada tidak bersedia membantu Amerika kan gitu, ya kan? Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi ini nggak sederhana karena saya melihat Biorka ini belum tentu cuma satu orang. Ini bisa sebuah kelompok anonimus gitu. Gitu. Tapi dia ini kok tiba-tiba keluarnya pas lagi BBM naik, kasus Sambu, sudah itu aksi demo-demo. Ini ada nggak sih terindikasi cuman pengalihan isu aja sih Kang kalau pandangan sebagai orang IT? Saya kira saya kurang tahu ya, tapi kalau dilihat dari data-data yang dia jebol dan dipublish itu kan memperkuat adanya isu yang sedang berkembang untuk menjadi lebih besar, bukan pengalihan kan gitu. Jadi data yang dia jebol dan kemudian dia clue-nya itu dia publish itu bukan pengalihan tapi memperkuat apa yang sedang terjadi kan gitu. Oh misalnya kayak Denny Sergar gitu kan. Nah, datanya dia keluarin itu valid sekali sampai alamat rumah, alamat email, NIK, KK, nah, lalu kemudian aliran dana kan gitu. Nah, itu kan menunjukkan clue, ini loh polisi, Kominfo, presiden itu menggunakan orang ini, nah kan gitu, kayak gitu kan. Itu kan berarti bukan pengalihan isu tapi justru membongkar apa yang sedang berkembang menjadi lebih besar, bukan isu teralihkan kan gitu. Selama Kang Agus berkecimpung di dunia IT, ada nggak Kang Agus pernah dengar dengan terbongkarnya kasus seperti ini membuat seorang pimpinan, misalnya presiden jatuh gitu? Atau siapa? Pernah nggak dengar? Belum ada ya? Oh, secara tunggal ya tidak. Tapi kan kemudian data-data itu menyebabkan gejolak sosial gitu kan, yang kemudian secara umum itu kemudian menyebabkan protes sosial menjadi lebih kencang kan gitu. Karena kemudian memperkuat argumentasi yang selama ini itu mungkin hanya main logika, tidak menemukan fakta. Jadi lalu kemudian logika-logika sosial itu kemudian mendapatkan fakta, yaitu bocornya data-data itu kan gitu. Sehingga tidak secara tunggal itu kemudian menyebabkan terjadinya sebuah revolusi, tapi memperkuat logika masyarakat atau logika sosial yang sebelumnya itu hanya analisa-analisa, lalu mendapatkan data fakta dari data-data yang bocor. Jadi ya bisa saja kemudian malah memperbesar timbulnya gejolak sosial gitu. Bahaya juga ya. Oke. Pengalaman Kang Agus apa Kang semenjak menjadi orang IT ini? Berkecimpung di IT. Ya saya kira IT dalam konteks zaman sekarang ini kan menjadi prime mover ya dari segala macam gerakan sosial kan. Apakah media sosialnya, apakah kemudian Basar juga menggunakan IT, lalu kemudian perlawanan dari kelompok oposisi juga menggunakan IT, medsos dan lain sebagainya. Dan itu semuanya penuh dengan rahasia sebenarnya kan. Nah, lalu rahasia-rahasia itu kan tersimpan di dalam server. Yang ada di dalam percakapan media sosial itu kan sebenarnya pertarungan wacana antar beberapa kubu yang sebenarnya agak sulit ditemukan fakta kebenarannya kan gitu. Nah jadi
kelompok-kelompok hacker seperti Anonymous, ya seperti WikiLeaks, itu kemudian memberikan apa itu ya, semacam fakta-fakta dari percakapan yang agak jelas itu, sehingga kemudian semakin memberikan fakta mana yang benar dan mana yang salah. Ketika kemudian terjadi percakapan di media sosial dan tidak jelas mana yang benar dan mana yang salah, maka kemudian apabila ada data-data terbongkar, itu kan kemudian akhirnya memberikan konfirmasi mana yang hoax dan mana yang tidak, kan gitu. Saya kira itu kan yang dilakukan oleh WikiLeaks, yang dilakukan oleh Anonymous, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok hacker yang seperti ini, kan gitu. Kalau Kang Agus perhatiin, kalau selama dalam beberapa hari ini melihat dari korelasi bahasa-bahasa yang mereka buat, menurut Kang Agus Bjorka ini sama nggak dengan seperti WikiLeaks dan yang lain, orang-orangnya sama nggak? Nggak bisa, saya nggak bisa tahu. Hanya tahu modusnya ini punya motif yang sama, gitu ya. Jika punya keperpihakan yang sama pada satu kebenaran, kan gitu. Dengan cara mengungkapkan adanya data, kan gitu, yang berhasil dibongkar, kan gitu, lalu dilempar kepada publik, kan gitu. Ini pemerintah sepertinya selalu jebol deh, servernya itu. Ada terkesan bahwa pemerintah membiarkan atau memang kita alatnya kurang canggih nih, Kang Agus? Iya, saya kira ini kan pertarungan IT itu bukan canggih tidak canggihnya ya. Saya kira sekuat apapun kemampuan mempertahankan server dari serangan hacker itu NASA saja bisa jebol, ya kan. Jadi ini memang bagian dari cyber war ya, dalam hal cyber hack. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa pemerintah tidak canggih, tapi dalam konteks yang seperti ini memang tidak pernah ada IT itu yang 100% aman. Jadi celah itu pasti terbuka, dan kalau mereka itu seperti Bjorka ini mampu masuk kepada situs-situs kepolisian, presiden, Kominfo, maka ya saya menduga ini sebuah kekuatan yang cukup canggih gitu loh ya. Menurut saya bukan hanya satu orang, ini ya semacam Anonymous gitulah ya. Ada komunitas yang kemudian saling berdiskusi dan kemudian saling membantu gitu ya. Gitu. Kalau menurut Kang Agus, Kang, ada nggak Kang peran serta orang dalam itu juga, Kang, orang-orang cyber IT Indonesia yang membongkar itu lalu memberikan informasi itu kepada Bjorka itu? Bisa nggak, Kang? Oh, saya kira ya bisa saja. Tapi dalam konteks melakukan hack itu tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Itu bisa diperlukan, bisa terjadi, tapi bisa juga tidak. Gitu kan. Ya, yang jelas enggak bisa ya? juga tidak. Gitu. Enggak, yang jelas nggak bisa, Kang ya. Lebih baik berdiri sendiri ya. Iya, itu yang jelas hack itu atau satu bidang keilmuan khusus yang orang itu bisa belajar dengan autodidak. Itu ada banyak. Bahkan ada anak-anak yang masih SMP sekalipun itu bisa melakukan itu dengan cara dia belajar secara autodidak melalui online, lalu dia masuk kepada forum-forum, lalu di forum-forum itu dia bisa saling berdiskusi untuk bisa melakukan itu, dan semakin banyak dia melakukan trial ya semakin canggih kan gitu untuk melakukan itu, kan gitu. Ya, yang paling utama dia hobi, Kang ya, kemauan dia tuh tinggi. Hobi dan kemudian punya bakat untuk coding lah istilahnya, coding tapi mengarah kepada hack gitu ya. Jadi ini satu bidang IT tertentu yang kemudian ya diperlukan. Kadang-kadang kalau satu lembaga membuat web atau membuat situs, membuat aplikasi, itu dia memerlukan hacker. Coba kamu hack, apakah kamu berhasil atau enggak? Kalau berhasil, itu berarti menemukan celah, itu dibayar, itu biasa gitu. Jadi memang
ini salah satu bidang keilmuan di dalam IT yang kemudian sangat diperlukan juga, karena biasanya lembaga-lembaga kayak pemerintah itu ketika memiliki situs, memiliki server, itu memerlukan hacker, ya, black hat yang seperti ini, untuk kemudian masuk, menemukan celah, lalu dia dibayar itu karena menemukan celah itu. Nah, kemudian kan celah itu bisa ditutup gitu. Jadi memang ini hal yang biasa saja ya. Kayak begini ini hal yang biasa saja. Gitu. One K1 TV1